Oke, jadi baik. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Adrian Dosi dan teman saya Ermelinda Alfiani Ikun. Di sini kami akan membahas tentang Microsoft Word bagian kedua. Untuk yang pertama, pembahasan tentang seputar font. Font ini berfungsi untuk memilih jenis-jenis huruf yang ingin Anda gunakan dalam penulisan. Ada banyak jenis huruf yang ada di dalam Microsoft Word. Ada 3 jenis font, yaitu yang pertama font size, yaitu digunakan untuk menentukan ukuran huruf yang akan digunakan mulai dari 8 sampai 72 ukuran yang disediakan oleh Microsoft Word. Yang berikut grow font. Grow font ini agar lebih instan memperbesar huruf, gunakan grow font. Huruf akan disulap dari kecil menjadi besar. Sedangkan shrink font adalah kebalikan dari grow font, yaitu dapat mengecilkan huruf yang Anda inginkan dengan cara cepat. Yang berikut indentasi paragraf. Cara-cara untuk melakukan indentasi paragraf. Cara pertama, kita masuk ke menu Home, buka kotak dialog paragraf. Pada bagian sudut kanan bawah di dalam grup paragraf, kliklah pada panah kecil. Anda dapat melakukan ini juga di dalam grup paragraf di tab Home atau tab Page Layout. Yang kedua, temukan bagian indentation. Ini ditemukan di tab Indents and Spacing. Kliklah menu tarik turun di bawah, lalu pilih spesial. Pilih first line untuk membuat indent pada baris pertama di setiap paragraf baru secara otomatis. Langkah yang berikut, masukkan ukuran indent. Ini adalah ukuran indent yang akan tercipta pada tiap baris. Ukuran yang sering dipakai adalah 0,5 atau setengah inci. Anda dapat melihat tinjau perubahan pada seksi preview yang terletak di bagian bawah kotak dialog. Sedangkan yang berikut, kliklah OK untuk menyimpan perubahan dan menerapkan pada berkas Anda. Klik tombol Set as Default jika Anda ingin perubahan ini berlaku secara otomatis pada berkas baru. Yang ketiga, perataan paragraf. Perataan paragraf pada Microsoft Office Word ketika pertama kali kita membuka adalah rata kiri. Namun, kita dapat merubahnya sesuai keinginan, dan yang paling sering digunakan adalah rata kiri kanan, karena perataan paragraf yang satu ini kelihatan lebih rapi. Caranya, yang pertama, blok terlebih dahulu paragraf yang ingin diratakan, lalu masuk ke kolom paragraf, atau dengan cara cepat bisa kita klik tombol Ctrl E untuk rata tengah, klik tombol Align Text Right atau Ctrl R untuk rata kanan, klik tombol Justify untuk rata kiri dan kanan. Yang berikut, spasi. Spasi baris adalah ruangan antar setiap baris dari sebuah paragraf. Yang pertama, untuk memformat baris, pilih teks yang ingin Anda format. Pada tab Home, klik perintah Line and Paragraph Spacing, kemudian pilih spasi yang diinginkan. Spasi baris akan berubah dalam dokumen. Menata spasi baris, klik Exactly. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, Exactly. Bila Anda ingin memilih opsi ini, jarak baris diukur dalam poin seperti ukuran font. Misalnya, jika Anda menggunakan ukuran teks 12 poin, Anda bisa menggunakan spasi dengan jarak 15 poin. Yang kedua, At Least. Seperti pilihan Exactly, ini memungkinkan Anda memilih beberapa banyak poin dari jarak yang Anda inginkan. Namun, jika memiliki ukuran teks yang berbeda pada baris yang sama, jarak spasinya akan diperluas sesuai dengan teks yang lebih besar. Yang ketiga, Multiple. Opsi ini memungkinkan Anda mengetik jumlah baris spasi yang Anda inginkan. Misalnya, memilih multiple dan mengubah jarak menjadi 1,2 akan membuat teks sedikit lebih menyebar daripada teks satu spasi. Jika Anda ingin baris bersama-sama menjadi lebih dekat, Anda dapat memilih nilai yang lebih kecil seperti 0,9. Lanjutannya,
Bila kita ingin memformat spasi paragraf, langkahnya yang pertama pilih paragraf yang ingin Anda format. Pada tab Home, klik perintah line dan paragraph spacing. Klik Add Space before paragraph atau Remove Space after paragraph dan menu drop down. Dalam contoh kita akan pilih Add Space before paragraph. Jarak paragraf akan berubah dalam dokumen. Dari menu drop down, Anda dapat memilih line spacing option untuk membuka kotak dialog paragraf. Dari sini Anda dapat mengontrol beberapa peluang yang ada sebelum dan sesudah paragraf. Yang berikut, bullet numbering. Bullet adalah tanda yang dipakai untuk memberikan gambar atau lambang tertentu pada daftar tulisan yang terdapat dalam satu alinea atau paragraf. Numbering adalah tanda berupa angka yang diberikan pada daftar tulisan yang terdapat dalam satu alinea. Yang pertama, menggunakan tombol bullets. Pastikan Anda berada di tab Home. Yang pertama, di bagian paragraf, klik anak panah kecil pada tombol bullet. Dan kemudian pilih bullet atau simbol yang ingin digunakan. Yang berikut, menggunakan tombol numbering. Pastikan Anda telah berada di tab Home. Di kelompok paragraf, klik anak panah kecil pada tombol numbering dan kemudian pilih penomoran yang ingin digunakan. Yang berikut, format kolom. Untuk menambahkan kolom ke dalam dokumen, langkah yang pertama, pilih teks yang ingin Anda format. Pilih tab layout, kemudian klik perintah kolom. Sebuah menu drop down akan muncul. Pilih tab layout. Teks akan terformat ke dalam kolom. Untuk menambahkan kolom breaks, tempatkan titik penyisipan di awal teks yang ingin dipindah. Pilih tab layout, kemudian klik perintah breaks. Sebuah menu drop down akan muncul. Pilih kolom dari menu. Yang ke-8, replace autocorrect. Yang pertama digunakan untuk mencari teks. Dari tab Home, klik perintah Find. Anda juga dapat menekan Ctrl F pada keyboard Anda. Panel navigasi akan muncul di sisi kiri layar. Ketik teks yang ingin Anda temukan di bidang yang berada di bagian atas panel navigasi. Jika teks ditemukan dalam dokumen, itu akan ditandai dengan warna kuning dan preview hasilnya akan muncul di panel navigasi. Anda juga dapat mengklik salah satu hasil di bawah tanda panah untuk melompat ke selanjutnya. Ketika Anda sudah selesai, klik X untuk menutup panel navigasi. Yang tersorot akan hilang. Untuk pencarian yang lebih lanjut, klik panah drop down di sebelah kanan kolom pencarian. Untuk mengganti teks, dari tab Home, klik perintah Replace. Anda juga dapat menekan Ctrl H pada keyboard Anda. Kotak dialog Find dan Replace akan muncul. Klik teks yang ingin Anda temukan, bidang Find What. Ketik teks yang ini Anda ganti dengan di kotak Replace, kemudian klik Find Next. Word akan menemukan contoh pertama di teks dan menyorot berwarna abu-abu. Tinjau teks untuk memastikan Anda ingin menggantinya dalam contoh. Jika Anda ingin menggantinya, Anda dapat mengklik Replace untuk mengubah setiap teks. Anda dapat mengklik Replace All untuk mengganti setiap hasil penemuan teks di seluruh dokumen. Selanjutnya, teks akan diganti. Setelah selesai, klik Close atau Cancel untuk menutup kotak dialog. Untuk pencarian lebih lanjut, klik More di kotak dialog Find and Replace. Dari sini Anda dapat memilih pencarian tambahan seperti kasus, pencocokan, dan pengabaian tanda baca. Ketika menggunakan Replace All, penting untuk diingat bahwa hal itu menemukan kata yang Anda tidak ingin mengubahnya. Anda harus menggunakan opsi ini jika Anda benar-benar yakin tidak akan menggantikan apapun yang Anda tidak berniat untuk mengubahnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu berikutnya adalah autocorrect. Autocorrect pada Microsoft Word berguna untuk memperbaiki kesalahan kata yang tidak disengaja diketik oleh pengguna. Untuk cara pengaktifannya, buka Microsoft Word Office. Klik Custom Quick Access Toolbar, pilih menu More Commands, lalu pilih menu Proofing, kemudian pilih Autocorrect Option, muncul jendela baru dan
checklist pada replace text as you type, lalu klik OK. Berikutnya adalah mail merge. Untuk pembuatan mail merge, pertama-tama kita buka dan persiapkan surat yang akan kita kirim. Bentuk surat tersebut seperti surat biasa kita gunakan. Misalkan, kita akan membuatnya dengan menggunakan bentuk alamat surat yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian, klik ribbon Mailings, lalu klik tombol Start Mail Merge, pilih item Step by Step Mail Merge Wise. Selanjutnya, pada bagian kanan akan muncul panel Mail Merge, pilih opsi Letter, karena kita akan mengirim surat. Lalu, klik Next Setting Document. Selanjutnya, pilih Use Correct Document, karena kita sudah membuka dokumen atau surat yang akan kita buat mail merge-nya. Lalu klik Next Select Represent. Yang berikutnya, pilih item Type a New List untuk membuat daftar baru para undangan atau penerima tujuan surat, lalu klik Create. Pada dialog New Address List, ketikkan data pada penerima undangan atau tujuan surat. Tekan tombol Keyboard Tab untuk berpindah antar kolom. Klik tombol New Entry untuk memasukkan data penerima undangan yang baru. Klik Delete Entry untuk menghapus sebuah data penerima undangan. Gunakan tombol Customize Column untuk mengatur kolom yang akan ditampilkan. Setelah selesai masukkan data penerima undangan, klik tombol OK. Simpan data tersebut sebaiknya di folder atau tempat atau penyimpanan dokumen. Bila ada item atau daftar undangan tidak diinginkan, hilangkan tanda checklist yang berkenan. Selanjutnya, klik tombol OK. Selanjutnya, memasukkan file data ke dalam dokumen surat kita. Bila masih ada, ketikkan nama perusahaan, blok teks tersebut, atau letakkan kursor di tempat kepada yang terhormat. Klik ribbon Mailings, klik tombol Insert Mail File, pilih item Company Name, letakkan kursor di bawah garis. Lakukan kembali untuk menyisipkan file address lain dan file city. Bila tidak ada tambahan daftar undangan lagi, selanjutnya klik Next Preview Your Letter. Klik tombol kiri dan kanan untuk berpindah antara reward dan melihat preview tampil data yang ada di dalam daftar undangan. Klik tombol Exclude this reference bila ada rekod data yang sedang ditampilkan. Berisikan nama atau perusahaan yang tidak diundang. Selanjutnya, Next Complete the Merge. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Selamat sore untuk kita semua.